ini hari Kamis. Saya ada rapat, jadi nggak bisa ngajar kalian, tapi tetap secara video, jadi sama aja, tetap ini dihitung masuk. Silakan cek absensi kalian di LMS ya, baik untuk logika informatika maupun sistem digital. Nah, di sini kita akan tes hari ini, lanjutan sistem digital. Seharusnya kita mau bahas UTS, tapi memang di sini banyak yang harus dikerjakan. Mungkin nanti akan saya satu waktu saya sempatkan untuk pembahasan UTS. Tapi di sini kita lanjut ya ke bab 7. Kita akan belajar operator bitwise. Nah, ini operator yang sangat berbeda. Sebenarnya bisa sampai struktur pemilihan, tapi agak rumit nanti saja. Oke. Nah, bitwise itu apa Pak? Jadi operator bitwise itu sama aja dengan operator logika. Perbedaannya dalam operasi bitwise, kedua operannya bertipe bilangan bulat atau integer, dan operasinya dilakukan bit demi bit. Jadi kan bit itu binary digit atau angka biner. Nah, nanti mungkin untuk besok Jumat saya akan carikan video untuk menjelaskan secara detail, karena kita tidak bisa tatap muka. Kemungkinan kita akan tatap muka itu Januari, tapi saya masih tunggu konfirmasi juga dari Romo konsultasi, karena beliau yang menentukan. Jadi bit itu ada binary digit atau angka biner. Nah, operator bitwise itu adalah operator khusus untuk menangani operasi logika bilangan biner dalam bentuk bit. Nah, bilangan biner sendiri merupakan jenis bilangan yang hanya terdiri dari dua jenis angka. Kita sudah tahu ya, itu 0 dan 1. Jika nilai asal yang dipakai bukan bilangan biner, akan dikonversi secara otomatis menjadi bilangan biner. Misalnya 7 desimal, berarti kan 0111 dalam bilangan biner. Nah, ini yang perlu kalian pelajari besok. Besok akan saya carikan, kalau nggak salah saya sudah pernah kasih juga, tapi mungkin belum detail. Jadi hari ini akan saya carikan model supaya kalian bisa pelajari bersama-sama gimana dari angka bisa menjadi biner. Seharusnya kalau di SMK bisa ya. IPA pun beberapa sudah biner itu sebenarnya SMA. Nah, contohnya Pak. Nah, ada operator N. Itu bentuknya seperti ini. Contohnya misalnya 10 dan 12. 10 kalau dibinarkan jadi 1010, 12 itu 1100. Hasil binernya ketika di N kan, berarti kan dia ibaratnya benar-benar salah, benar salah salah kan. Nah, itu jadi dia di N kan seperti ini, nanti hasilnya 8. Karena hasilnya dari 110 dengan 1100. Oh, berarti dia yang ditemukan nilainya ternyata 1000. Kenapa? Karena di sini 1 dan 0 itu tetap 0, 0 dan 1 tetap 0. 1 dan 1 1. Oke, benar. N itu jadi harus dua-duanya, ibaratnya istilahnya dia benar dengan benar baru benar ya. Oke. Kemudian ada operator OR. Seperti kita tahu, ini ada hubungannya dengan logika informatika juga ya. OR itu misalnya 10 dengan 12, 1010 dan 1100. Kita OR kan, kalau OR itu kan salah satu kan. Nah, itu berarti kan kalau ada yang 1 dengan 0 tetap 1, 0 dengan 1 tetap 1. Oke, jadi hasilnya kalau dia kembalikan lagi desimal 14. Ini akan saya berikan bagaimana biner itu nanti mungkin besok ya. Jadi kenapa bisa ada 1000 Pak, 1100. Nah, itu kan juga perlu belajar giat, jadi nggak bisa apa istilahnya, nggak bisa sembarangan tidak belajar ya, hanya mengandalkan kuliah tentu nggak akan bisa. Saya berani jamin kalau kalian hanya belajar dari kuliah saja, nonsen. Kalau kalian mau berhasil, belajarlah juga tidak hanya dari kuliah ini aja, dari luar juga. Maksudnya bisa cari di forum-forum diskusi online, video, buku, dan sebagainya. Berikutnya, ada XOR juga. Ketika 10 dan 12 di XOR-kan, nah itu nanti hasilnya misalnya 0110 dia 6. Ataupun juga negasi ya, negasi. Bukan 10 misalnya. Oh, berarti negasinya bukan 10, lawannya dari ini adalah 0101, 11. Kemudian ada left shift, right shift. Ini sebenarnya apa ya, lebih ke biimplikasi-implikasi ya sebenarnya. Nah, itu. Sorry, biimplikasi-implikasi itu kan XOR ya. XOR, sorry. Ini left shift, nanti saya coba cari dulu apa itu left shift sama right shift. Saya sedikit lupa kalau yang ini. Tapi yang sering dipakai sebenarnya hanya AND, OR, sama XOR. Itu yang paling sering sebenarnya.
Nah, contohnya gimana Pak? Misalnya ada X sama dengan 10, Y 12, maka nanti kita bisa print hal yang model-model ini. Oke, nanti akan saya coba. Kita coba bersama-sama ya. Oke, misalnya kita coba bikin buka Python dulu. Devmain. Ini ya. Sorry, kita harusnya yang tadi ya, yang di awal ini. Misalnya berapa X sama dengan 10, kemudian Y sama dengan 12. Kita coba print. Misalnya di sini X berisi angka, kemudian X, koma, kemudian desimal. Saya emang modelnya agak perfeksionis ya, jadi kalau ada sesuatu yang nggak perfect itu jengkel gimana gitu. Jadi kalau ada pemrograman kok ini nggak beres, selesai dulu ini. Oke. Jadi ini coba bin misalnya X ya, kemudian biner. Oke, di sini saya coba supaya gampang 3 dulu. Oke. Di sini berarti Y. Y ya, benar ya. Kemudian kita print Y. Kemudian kita coba print apa ini? N. Ini kemudian saya coba copy ini supaya lebih cepat. Bisa ya di copy ya, kalau di Python itu enaknya. Kalau kalian di tempat pemrograman lain jarang-jarang bisa di copy seperti ini. Nah ini enak banget sebenarnya pemrograman seperti ini, karena ke depan tuh memang model-model digital ya seperti ini sebenarnya model-modelnya. Oke, di sini X, kemudian Y, kemudian print N-nya, kemudian jika ini perintah apa N, kemudian ini OR, XOR, kemudian negasi, kemudian ini shift left ya, yang satu shift right. Oke, benar. Berikutnya ini saya lihat modelnya. Kalau yang di sini saya coba panggil satu-satu, tapi saya coba untuk lebih detailnya berarti kita perlu apa namanya, pemanggilan pakai if name kan, seperti biasa. Nah di sini berarti kita coba enter dulu. Sini panggil seperti ini. Nah hasilnya keluar ya. X berisi bilangan apa ini? X berisi bilangan angka 10 desimal atau 001 kalau di biner. Y berisi 12 atau 0111100 biner. X, Y 8, X atau Y 14. Ini kalau pakai biner ya. X XOR Y 6, negasi X minus 11, X left shift. Shift left untuk ini 1/20, yang 1/5. Apa itu artinya apa Pak? Nah ini oke. Kita jelaskan bersama-sama. Di sini operator bitwise pertama adalah operasi N terhadap kedua variabel. Jadi ini kita sudah mulai masuk yang agak susah ini ya. Kuncinya TI itu memang ada di biner nih. Nah, operator bitwise pertama adalah operasi N terhadap kedua variabel. Operasi bitwise N ini akan memproses bit per bit dari kedua variabel. Jika kedua bit sama-sama 1, maka hasilnya juga 1. Selain kondisi tersebut, nilai akhirnya adalah 0. Ngerti nggak maksudnya? Kalau dia sama-sama 1, hasilnya 1. Selain itu 0. Berarti kalau ada 1 0, 0. 0 1 0. Oke. Karena dia model apa? N kan? Nah, selain kondisi tersebut biasanya nilainya 0. Jadi berarti apa? Kalau X kita ketahui model binernya ini, kalian nggak perlu repot-repot juga, sebenarnya di Google juga sudah banyak merubah dari apa? Bilangan ke
biner. Nah, seperti ini. Nah, tapi lebih detailnya nanti kan saya jelaskan di video berikutnya. Misalnya nih bilangannya 5. Kemudian kita proses 5 biner. Sebentar. Sorry. Di sini desimal, kita coba menjadi biner. Misalnya bilangannya istilahnya 12. Kita rubah biner. Nah, ini ya. 1100. Benar ya? Kalau misalnya berapa, Pak? 15. Saya rubah 111. Jadi sebenarnya udah harusnya ini. Nah, kalau 101010 itu berapa, Pak? Oke. Berarti kita coba di sini misalnya dari biner ke desimal. 1010. 10. Oke, 10. 1100 berapa, Pak? 12. Kita punya 10 dan 12. Kalau dibinarkan 12 ini. Kalau kita coba menjadi operator N, maka apa? 0 dengan 0, 0. 1 dengan 0, 0. 0 dengan 1, 0. 1 dengan 1, 1. Maka hasilnya berapa? 1000. 1000 ini berapa kalau didesimalkan? Maka kita coba misalnya 1000. 8 ya. Nah, itu indahnya pemrograman sebenarnya. Jadi kita bisa modelkan N. Kalau nggak cuma di kalimat aja. Kalau kemarin kalimat UTS itu kan kalimat. Ini sudah masuk di program. Nah, bayangkan. Jadi sebenarnya ada kombinasinya ya, logika informatika dengan sistem digital. Oke, jadi ngerti dulu ya ini. Kita lanjutkan berikutnya. Operator bitwise, keduanya adalah operasi OR. Hasilnya akan bernilai 0 jika kedua bit bernilai 0. Selain itu, bit akan bisa menjadi 1. Jadi istilahnya apa? Dia menjadi 0 kalau dua-duanya istilahnya 0. Dia menjadi salah kalau dua-duanya salah. Kalau salah satu salah masih benar kan? Itu kan model kalau di logika informatika. Kalau kita rubah ke pemrograman, ini jadi ada kaitannya ya pemrograman dengan ini. Jadi kalau 0 dengan 0, dia hasilnya 0. 1 dengan 0, 1. Oke. Terus 0 dengan 1, 1 juga. Jadi berapa? Misalnya tadi ini 10, ini 12 kan? 10 dapat biner 10, 10, 12, 1, 1, 0, 0. 0 dengan 0, 0, 1 dengan 0, 1. 0 dengan 1, 1, 1 dengan 1, 1. Maka hasilnya 14. Ini dibuktikan dengan apa? Yang tadi 14. Benar ya? Dan ini tadi 8. Jadi komputer sebenarnya lebih pintar dari kita. Aslinya kalau kita nggak mau ngikutin. Karena sudah terprogram terlebih dahulu ya. Sudah bisa tahu nih kalau N 8 or 14. Coba kalau kita hitung manual pakai kertas, tentu pasti nggak akan habis-habis waktunya ya. Nyari dulu binernya berapa. Oke, berikutnya. Di sini X ada juga yang namanya XOR. Jadi hasilnya akan bernilai 1 jika salah satu dari kedua variabel bernilai 1, namun tidak keduanya. Atau dengan kata lain, kedua bit berlainan. Hasilnya 1, tapi kalau sama-sama 0 atau sama-sama 1, hasilnya 0. Gimana Pak ini Pak? Jadi gini, saya kasih tahu, kita ulang ya. Hasil akan bernilai 1 jika salah satu dari kedua variabel bernilai 1, namun tidak keduanya. Oke? Kalau salah satu 1, itu nilainya 1. Kalau dua-duanya sama, maka nilainya 0. Oke, itu yang namanya XOR. 10, 12 seperti ini, 0, 0, maka 0. 1, 0 berarti 1, karena kan salah satu kan. Kalau dua-duanya sama, 0. Nah, sebagai tugasnya, jadi kita sudah tadi, saya lihatkan model seperti ini ya, pemrograman ini. Sebenarnya ini gampang. Sebagai tugasnya. Oke. 1, silahkan buat video tutorial. Isinya apa Pak? Jadi ini poinnya, nilainya
5 untuk UAS. Kalau UAS kan ada 100 kan dari poinnya itu. Nah, kalian paling nggak dapat 5 kalau benar. Buatlah video tutorial. Yang pertama adalah rubah ganti X sama dengan berapa misalnya 15, kemudian ganti Y sama dengan misalnya 17. Nah, buatlah apa berarti ini ya, XY nya berapa, negasinya ini berapa, sampai sini aja dulu. Oke, dan jelaskan. Ini silahkan dijelaskan pakai Python ya. Jadi kalian silahkan buat video tutorial dengan Python seperti ini, model seperti ini. Tadi kan sudah saya jelaskan nih. Kalau ini, Pak, kita merubah binernya gimana? Tadi kan sudah saya jelaskan, bisa pakai situs ini juga, merubah biner kan, ke desimal. Ataupun desimal ke biner juga bisa kan. Nah, itu nanti barulah kalian istilahnya compile ke program seperti ini. Panggil, nanti ketemu hasilnya dan jelaskan ke saya bagaimana kok bisa dapat 8 ini buktinya apa. Oh, buktinya begini Pak, kalau dibinarkan sekian, di Y nya sekian, kalau misalnya 17 115 itu berapa, yang 15 berapa, binarnya 17 berapa. Kalau dia di N kan, maka dia akan dapat nilai sekian, berarti itu sama dengan berapa desimalnya, dan itu sudah terbukti di mana, di dalam program ini Pak. Nah begitu. Oke, tugas ditunggu sampai Jumat ya, Jumat saja jam 18.00 jam 20.00 WIB. Kirim email ke asriel@santibuana.ac.id. Formatnya apa? NIM tugas 3 sistem digital, NIM nama underscore tugas sistem digital, kemudian isinya adalah link video yang diupload. Oke, itu saja. Mungkin jangan sampai Jumat ya, mungkin Minggu kali ya. Minggu jam 20.00, Minggu itu tanggal 6. Minggu 6 Desember. Oke, jam 20.00 WIB. Oke, jika ada pertanyaan silahkan japri saya. Terima kasih. Ini ada di YouTube ya, untuk tutorialnya semuanya ini, model pemrogramannya ini. Saya tidak kasih soft copy-nya dulu. Kenapa? Kalian silahkan simak di videonya. Tentu kalau saya kasih soft copy-nya, kalian tinggal copy, itu enak sekali. Saya ingin kita semua berjuang. Oke, ilmu itu tidak ada yang mudah. Untuk jadi engineer itu tidak instan. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.